Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nursima SPD, guru kelas pelajaran bahasa Indonesia Dimin 22 Pidijaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, melaksanakan praktek pelajaran kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, nak.
Ulfa. Yang kedua? Ulfa. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya. Kelasnya kelas berapa ini? Kelas keempat. Tinggi badannya? Panjangnya Syifa. Yang kedua Ulfa. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Hafiz. Ya. Ibu lainnya, ibu nak. Duduk Syifa. Syifa. Ada perubahan yang tidak terlihat, misalnya yang sudah kita mengerjakan sarapan sendiri atau yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Coba diskusikan bersama apa saja perubahan ini kalian dibandingkan setahun yang lalu. Kalian di kelas 3 jangan khawatir jika perubahan berbeda-beda. Perhatikan tetap dengan kawan. Ya, program tanya matang wajar rambut kapan yang maju. Badan tanya makin tinggi atau makin besar. Kalau kelas 3 tinggi badannya 30. Kalau kelas 4 tinggi badannya 45 atau 50. Ada yang 50 badannya? Kelas 4 atau 40? 30 ada? Siapa? Syifa tinggi badannya 30 atau 28. Ya. Ulfa tinggi badannya 20. Waktu kelas 3 badannya 15. Berat badannya badan 20. 30. Tinggi badannya berapa? Ulfa 25. Ini sudah besar. Hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita anak-anak video ini lepas. Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum merdeka. Nah, kita belajar di bab 1 sudah besar. Bagian yang pertama yang tadi. Nanti ada beberapa kegiatan pembelajaran bab 1 ini. Nah, sekarang ayo kita belajar sudah besar dengan penuh semangat. Ayo yang hebat. Coba nanti gambar ini adalah gambar pertumbuhan kita dari daging sampai saat ini. Nah, ukuran kalian pasti berbeda kan? Dari daging yang kecil belum bisa berjalan sampai sekarang kalian sudah kelas 4. Nah, kalian sudah semakin besar. Sekarang sudah kelas 4 nih. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang berubah fisiknya terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi, lalu ada yang rambutnya makin panjang mungkin, ya. Lalu ada yang rambutnya semakin besar. Nah, itu perubahan fisik yang terlihat. Lalu ada pula perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri, lebih berani berbicara di depan kelas, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan yang tidak
buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Ini menunjukkan segelas air. Hatinya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lalu ketika ucapannya begitu melihat baju yang dipakai itu baju biru Polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lalu berkata besar. Kata ibu, baju ini untukku. Karena kau sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab ibu. Tidak pernah memakai bukan berarti boleh diambil. Dalam lemari. Ayo, diambil bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Ini kecilan. Aku sudah berkecilan. Tidak, ini bajuku. Bukan bajumu. Malah berderas. Akhirnya ini mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala bertangan untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakai? Ya, Lala terus mengaku diri. Awalnya tidak ada masalah. Tetapi lama-lama Lala merasa berat dan juga sulit bernapas dengan lega. Mulutnya mulai terasa gelap. Lala lalu berusaha menggali punggungnya. Bajunya tak sobek. Kiki berteriak. Lala berdiam. Dengan sunyi, dia menambah bagian baju yang sobek. Nanti bisa tolong ibu untuk menjahitnya, Kak? Usul Kiki. Bisa sih, tapi sanggup Lala. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya bersedikit di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu mencari baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Ya benar, Kak. Kiki senang. Lala mengaku pelan. Iya, untukku saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Nah, itu tadi cerita tak kuat lagi karena Kak Dian Kristani yang ada di buku Merdeka Belajar Bahasa Indonesia. Adik-adik yang hebat, dari bacaan tadi, ayo kita jawab beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, coba adik-adik sampaikan kembali nih cerita tak kuat lagi dalam 3 kalimat buatan kalian sendiri. Misalnya, contoh dari Kak Citra, Kiki tadi memakai baju Kak Lala. Kak Lala marah dan dulu Kiki melepaskan baju itu. Saat baju itu dipakai Kak Lala, tiba-tiba bajunya sobek karena berkecilan. Nah, ini contoh menyampaikan kembali cerita tak kuat lagi. Kalian bisa buat dengan kalimat kalian sendiri ya, adik-adik. Mengapa ya Lala kesal pada Kiki adik-adik? Nah, Lala kesal pada Kiki
adik-adik. Nah, tadi kalau mengetahui baju ketiga buat lagi, saat kalau memakai baju itu dan ingin mengetahui bedanya, baju itu malah sobek, sehingga malah jadi tahu bahwa baju itu sudah tidak kuat lagi untuknya. Pertanyaan berikutnya, menurutmu bagaimana yang merasa Allah setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Nah, di akhir tadi kan akhirnya malah memberikan bajunya kepada Kiki. Itu terjadi bagaimana yang merasa Allah ya? Nah, dia merasa Allah sedih karena tidak mendengarkan kata Kiki sehingga bajunya sobek. Nah, adik-adik ya, kalian tidak boleh atau adik-kalian dari ya. Adik-adik, apakah kalian juga punya adik? Nah, bagaimana nih perasaan kalian jika barang kalian diminta adik kalian? Kalau kalian punya adik, ada barang yang diminta adik kalian, kalian memberikannya. Atau barang-barang seperti lama tadi. Nah, kalian akan memberi adik kalian ya, supaya kalian menjadi anak yang hebat. Lalu bagaimana yang tadi disebut sebagai lama? Kalian sebagai Kiki yang dimarahin lama. Nah, dari mana perasaan kalian setelah memutuskan seperti lama? Mungkin kalian rasanya bisa jengkel, atau mungkin kalian bekerja sebagai kakak. Nah, ini sesuaikan dengan perasaan kalian masing-masing. Nah, kalian sudah memahami bacaan tentang cerita berjudul apa lagi? Sekarang kita akan belajar tentang kalimat transitif dan Baiklah kita Ibu akan membagikan bagian kelompok LKPD.
Kelompok C? Sudah. Kelompok D? Sudah pintar anak ibu semuanya. Baiklah, kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini. Perubahan kita terlihat dengan menyimpan sarapan pagi atau yang mudah percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.